Welcome to Teknobi. Hai Teknohead, hari ini kita kedatangan tamu. Ya, ini tamunya saya impor jauh-jauh dari Bandung. Dan hari ini menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan para Teknohead yang suka nanya dari dulu, ya kan. Padahal saya dulu bikin sekitar 2 video tips gimana cara menjadi selebgram. Jadi saya datangin selebgramnya langsung. Nah, ini mau tahu namanya siapa? Kita langsung kenalan aja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung panggil Rizka Rahmatiana. Video ini dipersembahkan oleh AktifOmni.com, kumpulan tools sosial media yang bisa naikin omset bisnis onlinemu sekarang. Halo Rizka, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik ya, masih tetap semangat pada hari ini. Terima kasih juga Pak Michael sudah mengimpor saya. Ternyata bukan produk aja yang diimpor ya. Iya, saya selebgramnya langsung diimpor. Oke, Riz. Saya intro sebentar ya. Jadi dulu saya kenalan dengan Rizka udah cukup lama ya, sekitar saya lupa ya, mungkin udah 2 tahun lebih kali ya kita kenalan ya. Lebih, benar banget. Iya. Waktu itu di Jakarta dan kita ada seminar di Gimaru dan Rizka ini salah satu selebgram yang kita panggil untuk ngobrol mengenai selebgram dan juga kalian pose-pose lah gitu pada saat lagi di seminar gitu. Karena banyak yang endorse. Banyak yang endorse. Nah, mungkin Rizka bisa cerita sedikit nih. Gimana ceritanya kok Rizka bisa sampai sekarang selebgram? Saya lihat sekarang dia punya Instagram juga udah verified nih. Wah, ini yang kayaknya banyak orang penasaran pengen tahu tuh. Gimana tuh ceritanya, Rizka? Iya, alhamdulillah ya. Mungkin Rizka bakal sharing di sini dari pengalaman pribadi Rizka aja ya, Pak Michael ya. Jadi memang ada beberapa hal Rizka tuh konsisten banget di Instagram. Jadi pada awalnya itu pertama kali Instagram masuk ke Indonesia tuh aku masih bingung apa tuh Instagram gitu kan. Terus emang bisa ngedapetin apa lewat Instagram gitu. Jadi waktu itu pemainnya belum banyak. Akhirnya aku coba punya akun di Instagram. Terus pertama kali itu ikutan giveaway pertama kali. Oh, oke. Jadi dulu tuh banyak BUMN, lembaga, terus perusahaan-perusahaan yang juga memberikan giveaway yang lumayan besar. Akhirnya finally aku coba ikutan giveaway dari BUMN. Jadi kita tuh harus sering posting di Instagram, akun Instagram kita. Waktu itu follower aku masih puluhan ya. 50 aja tuh udah alhamdulillah banget gitu. Masa? Nggak percaya, Iya. saya nggak percaya. Iya bener, masih puluhan. Terus dulu sering komen-komen di Instagram orang ya, sering komen-komen, sering like Instagram orang, terus semuanya di-follow-in. Dari situ aku ikutan giveaway dapat hadiah 40 juta rupiah. Wow. Beneran itu? 40 juta? Beneran. 40 Waduh, juta. gile. Iya, mantap. Terus? Karena dulu aku rajin banget sharing di Facebook, kemudian ada Twitter, aku rajin banget share tentang tips-tips bisnis di Twitter. Terus saya ada Instagram, aku juga masih sering ngasih tips-tips bisnis di Instagram. Terus dari situ emang aku ikutan kayak giveaway, memang ada challenge dari BUMN yang harus aku posting sehari 3 kali selama 3 bulan berturut-turut. Nah, itu yang ikut banyak. Wow. Yang ikut banyak banget. Jadi ada pemenang tahap pertama, pemenang tahap kedua. Nah, pemenang tahap pertama itu aku dapat 40 juta rupiah, terus naik ke finalis. Tahap kedua dapat lagi duit cash lagi. Jadi totalnya itu lebih dari 80 juta. Waduh, mantep banget tuh. Terus itu baru pertama-tama main Instagram. Jadi kok kayaknya, jadi kalau aku itu percaya bahwa kita tuh kan kalau mau sukses itu harus tahu dulu kuda kita nih siapa ya, alat kita ini apa untuk mencapai kesuksesan. Jadi kuda-kudanya ini apa aja gitu. Nah, salah satunya mungkin karena aku mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari Instagram, oh mungkin ini kuda aku nih ya kan untuk menuju hal yang aku inginkan. Akhirnya aku coba fokuskan. Jadi memang pada saat itu aku dapat modal dari giveaway, ya udah di situ aku mulai coba punya banyak konten. Jadi yang pertama itu
kita harus punya akunnya dulu ya. Terus kita juga ya setelah kita punya akun Instagram, kita punya kontennya. Nah, waktu kita membuat konten, kita harus tahu konten apa yang harus kita tampilkan di feed kita. Kalau misalnya kita tuh seperti pengen dikenal sebagai apa sih? Ya kan? Apakah jadi membuat sebuah menjadi seorang selebgram itu pengen dijualnya apa, atau brandingnya, personal brandingnya pengen dikenal seperti apa? Let's say misalnya Ria Ricis kan terkenalnya waktu pertama kali di YouTube, ya kan? Dan beliau juga sangat dikenal sebagai personal yang humoris gitu kan, yang fun, yang rame banget, tapi dikenalnya kebanyakan di kalangan milenial, anak-anak, ya kan, dan suka mainin squishy, ya. Nah, itu yang membuat Ria Ricis sangat digemari oleh anak-anak, ya kan? Semua anak-anak suka. Nah, waktu itu Rizka mau ngepost memang karena Rizka memang basicnya dagang, suka banget berbisnis atau berwirausaha ya. Akhirnya mau nggak mau Rizka coba membuat konten-konten motivasi di Instagram. Oke. By the way kan mungkin buat yang belum kenal Rizka ya, mungkin pertama-tama kayaknya Rizka ini dulu bahkan sebelum jadi selebgram juga dia ini seorang entrepreneur ya. Mungkin bisa diceritain sedikit background itunya, nanti ke selebgramnya lagi gimana? Boleh. Jadi memang Rizka tahun 2005 itu mulai coba berdagang es pisang hijau ya. Jadi sebelumnya memang dari bangku sekolah memang senang banget dagang ya. Terus 2005 menjalani es pisang hijau dari pinggir jalan, dari gerobakan, terus jualan sendiri karena dahulu tahun 2005 itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada sosial media, masih banyak warnet. Waktu itu juga ada jarang banget ke warnet ya. Jadi iya masih famous banget tuh warnet dulu. Jadi kalau orang ke warnet tuh udah berjam-jam, misalnya cuma Rizka menghabiskan waktu Rizka untuk berdagang pada saat itu dan masih kuliah. Jadi waktu itu dagangnya sendiri, jualan sendiri, termasuk produksi juga sendiri di sela-sela waktu kuliah. Nah, berproses nggak gampang ya. 2 tahun kemudian aku coba ikutan coach tentang franchise. Setelah itu 2009 aku franchise-kan es pisang hijaunya dan alhamdulillah lebih dari 450 outlet all over Indonesia. Wow, keren. Terus sekarang menjamah beberapa macam bisnis juga, termasuk dagang keripik ya. Saya coba buat keripik namanya King Kong, itu brand ambasadornya Raffi Ahmad. Terus ada Nagitos, brand ambasadornya ada Nagita Slavina, istrinya Raffi Ahmad. Terus ada juga keripik Zaman Now dengan brand ambasadornya Ria Ricis. Wow, ini nggak nyangka ya. Maksudnya kan banyak orang mikir mungkin ya selebgram cuma bisnisnya endorse saja kayak gitu kan ya. Tapi ternyata ini more dari endorse ini ya. Ini jadi selebgramnya kayaknya hanya sebagai hanya sebagai tambahan ya, bonus gitu ya. Bonus ya, benar bonus. Jadi waktu belum banyak sih, waktu saat belum banyak yang kasih motivasi untuk wirausaha perempuan pada saat itu ya. Jadi memang bisa dihitung jari lah pada saat itu, tahun berapa ya mulai Instagram tuh ya. Saya agak lupa ya, 2000 berapa ya mulai Instagram masuk. 11 kali ya. Iya, 2011 2011-an ya. Kurang lebih 2011-an itu saya coba punya akun dan mulainya dari motivasi. Oke. Kan kebanyakan selebgram. Kan kebanyakan selebgram banyak foto-foto gitu ya, atau nge-traveling gitu kan kebanyakan. Oh ya, buat teman-teman yang pengen follow Rizka ya, langsung aja nih di bawah ada kan ya, follow IG-nya ini Rizka ya. Nanti kalau mau cari di YouTube album lagunya juga silakan ya kan, di situ ada. Keren banget lah, pokoknya mantap. Dan sekarang udah, kemarin aja saya lihat udah 1 juta view, sekarang saya nggak tahu berapa. Hebat banget. Nah, kembali ke tipsnya ya. Tadi kan kita janjinya nih ya sama buat teman-teman ada 5 tips cara menjadi selebgram. Oh ya, kemarin kan saya di tempat Instagram live-nya Rizka kasih giveaway ya. Saya juga mau kasih giveaway nih.
Saya mau kasih Wow. saya mau kasih giveaway pulsa aja deh. Saya kasih Wow, giveaway asik banget. pulsa buat teman-teman yang nge-like video ini dan komen, ya kan? Komen aja below, kasih tulis IG-nya, ya kan? Kasih komentar yang positif mengenai selebgram, mengenai Rizka, mengenai Teknobi, silakan, ya kan? Di situ komentar positif aja. Nanti saya akan menyediakan hadiah 3 orang, ya, dapat pulsa 100.000, lumayan, ya, lumayan. Wow, seru banget. Seru Asik, banget asik, kan? asik. Ya, jadi jangan lupa ya di like dan komen. Kamu boleh komen sebanyak-banyaknya ya, komen sebanyak-banyaknya. Jadi silakan nanti saya akan undi live mungkin sekitar 3 minggu lagi. Ya, nanti kita akan lihat. Oke, kembali ke tipsnya Rizka. Nah, Rizka ada 5 tips nih. Mungkin bisa di-share tips yang pertama, Rizka. Yang pertama tuh kita menentukan dulu ya akun yang kita mau buat itu dibuat apa ya disebut ya, kita tuh mau jadi seperti apa, mau dikenal seperti apa, ya kan, mau dikenal sebagai apa. Jadi harus tentukan itu dulu ya. Kalau misalnya mau dikenal sebagai selebgram di traveler, mungkin yang harus kita post kebanyakan mungkin foto-foto tentang jalan-jalan, tempat-tempat wisata ya. Terus misalnya kalau misalnya mau dikenal sebagai motivator, berarti harus banyak memotivasi di captionnya ya atau di feednya. Jadi pengen dikenal seperti apa. Kemudian kalau misalnya pengen dikenal sebagai food seleb gitu ya, food seleb berarti mau nggak mau harus banyak makanan di postingan feednya. Jadi harus tentukan akun dulu dan pengen dikenal seperti apa. Terus yang kedua ya harus punya konten yang menarik ya. Konten di feednya juga harus menarik. Kemudian captionnya juga kalau bisa yang bercerita. Kadang kan kebanyakan mungkin captionnya pendek-pendek ya. Tapi kalau zaman sekarang ini orang lebih senang captionnya seperti bercerita. Jadi kontennya harus sangat menarik, di feed-nya juga harus sangat menarik, termasuk foto-foto juga harus sangat menarik gitu. Kalau misalnya fotonya makanan, berarti makanan juga harus menggoda gitu ya. Kalau fotonya makanan, terus kalau menjadi selebgram, kalau bisa feed-nya juga harus sesuai antara antara feed yang satu dengan feed yang lainnya. Nah, memang ada beberapa yang kita lihat selebgram tuh rapi banget feed-nya, ya kan? Sangat rapi. Terus senada semuanya. Tapi ada juga yang semua feed-nya tentang jualan. Saya kasih contoh yang feed-nya itu memang berantakan kalau saya bilang ya. Tapi rame banget dikunjungin. Tapi itu karakternya dia gitu. Seperti Raffi Ahmad. Jadi di postingannya itu semuanya tentang dagangannya. Nggak ada masalah karena memang itu karakter seorang Raffi Ahmad ya kan, termasuk Ayu Ting Ting juga. Jadi feednya ya asal posting aja gitu, tapi banyak banget yang like, banyak banget yang suka gitu, nggak apa-apa, be yourself ya. Jadi buat konten semenarik mungkin yang sesuai dengan karakter kalian ya. Kemudian yang selanjutnya harus sering posting ya. Feed-nya harus ada feed-nya itu harus sering posting. Kalau bisa setiap hari harus ada postingan. Jangan sampai menjadi selebgram atau seseorang yang dikenal di Instagram gitu ya. Jarang banget posting, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu ya. Bahkan followers kita malah nungguin nggak ada gitu. Terus postingannya nggak menentu. Kadang besok ada, besoknya nggak ada. Kalau bisa hampir setiap hari posting, baik itu mungkin di story ya, kalau sekarang setiap hari di story yang bisa di-post sebanyak-banyaknya, mungkin ya kegiatan-kegiatan sehari-hari atau postingan dari endorsan mungkin ya. Tapi kalau di feed boleh mungkin maksimal 3 hari sekali lah ya. Jadi harus sering posting. Kemudian yang keempat, ini harus diperhatikan juga saat postingan tadi harus punya timing yang tepat. Nah, ini saya banyak belajar sebenarnya dari Pak Michael. Bagaimana cara membuat followers kita tuh melihat post kita. Berbeda memang Instagram yang saat dulu sama yang saat ini. Kalau saat dulu kan hampir semua postingan kita dilihat oleh followers kita. Tapi kalau sekarang Instagram agak berbeda ya. Nggak semua followers kita itu melihat postingan kita di feed kita. Jadi mau nggak mau memang kita harus membuat semenarik mungkin kontennya agar followers kita melihat postingan kita dengan
apa namanya, dengan teratur ya. Jadi kalau bisa orang pas waktu buka, followers kita buka Instagram, itu langsung muncul foto kita yang pertama. Nah, itu gimana caranya? Mungkin harus belajar banget dari Pak Michael ya. Tapi yang jelas dari saya, kalau menjadi seorang selebgram, harus banyak postingannya, ya harus sering posting, dan ditentukan waktunya yang tepat, sesuai dengan followers teman-teman. Misalnya, kalau kita lihat di postingan itu, kalau seorang selebgram, kebanyakan akunnya tidak di private ya. Jadi, dan akunnya juga akun bisnis ya, bukan akun personal atau pribadi. Nah, itu harus dibuka akunnya. Nah, di situ kalau bisa dilihat insight-nya ya. Setelah itu lihat dari insight tersebut paling banyak followers kita itu yang nge-view pada hari apa atau setiap hari di jam berapa waktunya. Disitulah saat terbaik kita posting ya, atau mengupload foto kita. Terus yang terakhir, kalau kita seorang selebgram harus punya banyak foto ya. Kalau bisa foto dari manapun gitu, dan stok foto sebanyak-banyaknya ya, dengan foto yang menarik, dengan konten yang menarik atau caption yang menarik untuk diposting di akun Instagram kita ya. Itu aja paling tips dari saya, semoga bermanfaat ya Pak Michael. Mungkin boleh sharing-sharing nih sama Pak Michael. Oke, waduh, tipsnya mantep banget tuh. Thank you banget nih, Riz. Riz, ini mungkin ada yang nanya nih, dan saya kebanyakan suka nanya juga. Kalau ngomong waktu postingan ya, waktu postingan itu setiap akun beda-beda. Maksudnya kita mesti lihat kita punya viewers, atau kurang lebih ada waktu yang sama. Kalau misalnya kayak Rizka sendiri, mungkin bisa di-share kayak waktu postingan yang menurut Rizka bagus tuh gimana ya? Nah, kalau Rizka kan lihat di insight nih, kalau teman-teman kebanyakan sih yang Rizka lihat di followers Rizka tuh mereka punya waktu postingan yang hampir rata-rata kebanyakan orang lihat ya, misalnya di waktu pagi-pagi tuh sebelum jam kantor. Kalau sekarang kan memang kebanyakan WFA ya, work from home kan. Jadi biasanya orang bangun jam 10 pagi, selesai aktivitas jam 10 pagi, itu bagus untuk posting. Kalau sebelumnya di insight-nya Rizka itu paling bagus itu jam 7 sebelumnya. Tapi pas waktu WFA paling bagus jam 10. Nah, agak berbeda gitu kalau di insight-nya Rizka. Terus kemudian sore hari, waktu pas Ramadan kemarin, itu paling bagus post di sore hari. Kenapa? Karena sambil menunggu waktu berbuka puasa. Jadi sebelum WFA atau sebelum Ramadan, di insight-nya Rizka ini, memang kebanyakan postnya itu pada waktu jam makan siang. Itu paling bagus gitu. Justru sore, bukan jam 4 sore ya. Karena orang masih buru-buru pulang kerja kan gitu, jadi belum sempat untuk untuk melihat atau cek status sosial media. Tapi justru kemarin pas Ramadan paling bagus malah di insight-nya Rizka jam 4 sore sampai menunggu azan berbuka, itu bagus banget. Dan di malam hari setelah taraweh. Itu sih yang terakhir Rizka lihat update. Memang hampir sama mungkin ya, mudah-mudahan hampir sama dengan kebanyakan orang habis WFA sebelum pandemi sama pas saat pandemi ini. Memang agak ada perubahan di jamnya aja sih. Ya. Thank you. Ini makanya penting ya buat teman-teman untuk untuk upgrade akunnya jangan pakai yang personal, kamu bisa pakai yang bisnis, atau sekarang ada yang konten kreator ya. Jadi kalau di Instagram tuh ada 2 jenis sekarang. Ada yang bisa upgrade ke bisnis sama konten kreator, itu ada insight-nya. Dan di analytics itu bisa lihat gitu ya, post mana yang paling bagus, waktu yang paling bagus untuk ngepost, dan something. Intinya di situ kamu punya gambaran jelas followers kamu seperti apa. Nah, satu lagi mungkin yang terakhir ya, Riz ya. Saya rasa kebanyakan orang kepengen jadi selebgram, kepengen gitu, niatnya sih kepengen semuanya. Cuma untuk ngambil foto ya itu maksudnya ada tips gak ya? Maksudnya kadang-kadang mereka tuh kayak kehabisan ide gitu, atau kayaknya dia berasa kayaknya masa fotonya yang itu lagi gitu. Jadi kan biasa kalau kita nyetok foto mungkin ya, kita di satu tempat kan kita foto banyak gitu kan, terus mungkin habis itu gimana? Jadi ada tips gak ya? Jadi kayaknya masa bajunya itu terus, atau mungkin dia apa setiap ke satu tempat dia langsung bajunya harus banyak atau gimana? Mungkin ada tips yang simple nggak gitu ya buat mereka?
Ya, memang sih kalau seorang selebgram memang harus punya stok foto yang banyak kan karena untuk stok postingan ya. Nah, Iya. biasanya sih kalau dari satu tempat, kalau aku pribadi sih satu tempat nggak ada masalah dengan frame yang sama, tapi biasanya hijabnya aku gonta-ganti ya. Oh, Bajunya oke. oke gitu, basicnya misalnya black or white gitu ya. Cuman Hmm. hijabnya aku ganti-ganti karena orang fokus di hijab kalau yang berhijab. Nah, Hmm. mungkin kalau yang tidak berhijab, mungkin bisa di bajunya tetap sama tapi posenya yang berbeda, kemudian Hmm. riasannya atau make up-nya yang berbeda, gitu ya. Itu bisa. Kemudian posenya juga bisa kanan, kiri, depan gitu kan, atau misalnya lebih menonjolkan sisi yang positif dari dirinya yang lebih pede gitu kalau yang nggak berhijab. Itu juga tampak bagus dan biasanya nggak apa-apa dengan foto yang sama, tapi mungkin ada alur cerita di baliknya gitu. Hmm. Dengan fit yang Oke. berbeda tapi ada alur cerita. Nah, justru kalau sekarang orang kebanyakan posting itu Hmm. dari satu postingan banyak foto. Kan kalau di Instagram tuh bisa di slide ya, 1 sampai Ada 10 foto. karusel ya. Hmm. Iya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus dibandingkan kalau kita post cuman satu foto aja. Hmm. Mungkin Hmm. dengan frame Jadi yang sama gitu. dengan frame yang sama. Misalnya frame yang sama, tapi misalnya posenya berbeda-beda gitu. Terus kasih Oke. pilihan, menurut kamu Hmm. mana yang paling bagus nih, tampak mana yang bagus, kanan, kiri kah, depan kah, belakang kah, gitu kan. Terus dikasih challenge juga gitu ke followersnya. Nah, kemudian juga saat di caption harus interaktif ya Ya. sama followers kita, karena sekarang kalau nggak interaktif juga nggak hanya satu arah juga akhirnya followers kita ninggalin kita gitu. Jadi harus mancing mereka untuk komen atau nanya something gitu lah ya. Iya, akhirnya mereka mau ngejawab, bahkan mau nge-share lagi. Dan semakin bagus orang followers kita itu semakin bagus kalau bisa meng-share foto kita atau feed kita itu, postingan kita sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sih mereka bisa save postingan kita. Makanya kita harus membuat atau memberikan postingan yang bermanfaat. Akhirnya mereka worth it untuk save postingan kita. Oke. Thank you. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir. Nah, ini banyak nih saya lihat ya yang nanya. Gimana caranya dapat endorsan, Kak? Oh ya, endorsan ya. Nah, itu dia sebenarnya dari awal itu memang Rizka pribadi kan nggak nerima endorse ya, pertama Ya. kali. Cuman nggak tahu kenapa banyak permintaan di DM. Nah, di Oke. DM, aduh nerima endorse nggak ya? Karena kan juga jadi PR endorse itu. Kadang kalau kita nggak post, kelamaan ngepost, kasihan juga. Karena kan itu amanah. Kalau kita ngomong itu amanah yang harus kita laksanakan. Karena kita sudah Betul. janji sama orang kan. Dan itu harus dilaksanakan. Kalau nggak, kredibilitas kita juga nggak bagus ya. Nah, waktu awal-awal saat nerima endorse, Rizka coba satu, terus aku pakai hashtag. Terus di locationnya diganti endorse. Terus pakai hashtag endorse, terus endorse Bandung, terus misalnya promo gitu kan, produk makanan, terus food Bandung, kuliner Bandung, semua gitu, pakai hashtag sebanyak-banyaknya. Akhirnya dari situ muncul satu endorsan lagi, nambah lagi. Jadi setiap postingan tuh ada hashtagnya. Oke. Akhirnya mungkin saat orang-orang butuh endorsan, mereka mungkin cari di hashtag ya. Kalau di Instagram kan paling gampang nyarinya di hashtag gitu kan. Yeah. Nah, mungkin muncul salah satunya mungkin postingan dari kita. Akhirnya dia mencoba menawarkan produknya untuk endorse. Nah, kalau Rizka pribadi sih, selagi Rizka itu bisa membantu para UMKM, Rizka bantu free untuk endorse. Tapi kalau misalnya dia skala menengah atau skalanya udah bagus, UMKM-nya biasanya kena charge gitu. Oke, waduh, mantap sekali. Nggak berasa nih. Wah, thank you banget. Tipsnya sangat berguna. Saya rasa buat para teknohead juga yang penasaran, yang pengen belajar lebih jauh ya. Mungkin bisa follow tadi akun IG-nya Rizka ya, ini Rizka ya kan. Nanti bisa kepoin Rizka ada di situ ya kan, komen-komen atau DM, tanya-tanya aja sendiri. Oke, terima kasih Rizka atas waktunya ya. Saya ucapkan sukses untuk semua bisnisnya ya kan. Dan buat teman-teman Teknohead, jangan lupa ya untuk klik like dan subscribe dan juga komen below, karena kalau kamu komen, kamu akan otomatis masuk ke dalam
giveaway, ya kan. Jadi kamu ada kesempatan untuk menang hadiah 3 orang, ya kan, dapetin pulsa ataupun juga OVO ataupun GoPay Rp100.000. Lumayan, ya kan. Nah, jadi buruan aja langsung di komen below. Dan terima kasih sekali lagi Rizka, sampai ketemu dan salam sukses Salam sukses spektakuler. spektakuler. Alright.